Kemudian dari mimbar yang mulia ini pula khatib berwasiat, Al-Fakir bernasihat wabil khusus bagi diri kami pribadi yang dhaif ini, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita atas keislaman kita ini adalah satu hal yang tidak boleh pernah berhenti. Dari setiap hembusan nafas kita, dari setiap detik-detik kehidupan kita, rasa syukur kita atas keislaman kita ini adalah sesuatu yang harus terus-menerus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keislaman inilah Allah Subhanahu wa taala menjamin kebahagiaan kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti. Dengan keislaman kita inilah Allah menjanjikan ketinggian derajat kita dari seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan keislaman kita inilah kita akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan. Islam sendiri artinya adalah menyelamatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa memilih selain Islam, maka dia akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Maka hari ini satu hal yang benar-benar tidak boleh untuk kita berhenti ya untuk mensyukuri adalah keislaman kita ini. Nikmat Islam ini adalah nikmat terbesar yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tapi tentu di sini ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa keislaman yang akan membawa kita kepada keselamatan adalah keislaman yang benar, keislaman yang sebagaimana diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sudah menjadi satu hal yang kita sama-sama pahami bahwa hari ini Islam tidak diyakini oleh manusia ya. Sebagian di antaranya adalah tidak sebagaimana yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Islam sebagai sebuah agama, Islam sebagai sebuah aturan kehidupan haruslah menjadikan Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai sumber utama dari segala sumber ajarannya. Namun hari ini kita melihat bahwa banyak di antara tokoh, ya, di antara bahkan jamaah-jamaah gerakan-gerakan dakwah yang menyampaikan Islam, ya, mereka katakan itu Islam, tapi sumber ajaran bukan dari sumber ajaran yang sebagaimana kita pahami, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mereka menjadikan akal, mereka menjadikan pemikiran-pemikiran manusia sebagai sumber dari sumber-sumber ajaran mereka, lalu kemudian mereka mengatakan itu adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, inilah yang seharusnya kita pahami, karena ini menjadi satu tantangan dan satu hal yang sangat berat bagi kita untuk bisa memegang keimanan ini dengan benar, akidah Islam ini dengan benar. Karena yang mampu menyelamatkan kita, yang akan menjadi wasilah untuk menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia akhirat adalah keimanan yang benar. Sebagaimana dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih Muslim. Satu hadis yang cukup panjang. Tapi di antara potongan dari hadis itu adalah adanya satu dialog antara malaikat Jibril dan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni ya Muhammad," katakan kepadaku ya Muhammad, "anil iman." Ya, katakan kepadaku tentang iman ya Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina qadrihi syarihi wa khairihi." Jadi iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada yaumil akhir, dan juga beriman kepada takdir.
baik dan buruknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sudah kita pahami sejak kecil mungkin. Ini adalah rukun iman yang 6 itu. Tapi hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwa hari ini tidak mudah untuk memegang prinsip dasar keimanan yang sangat-sangat mendasar ini. Karena adanya berbagai serangan-serangan akidah, berbagai serangan-serangan pemikiran, berbagai penyesatan-penyesatan. Terutama kalau di dalam bulan-bulan seperti ini, ya, bulan Desember ini banyak sekali kemudian saudara-saudara kita umat Islam yang entah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka masih diakui keislaman mereka atau tidak. Ya. Banyak umat Islam yang kemudian terlibat dalam apa yang disebut dengan perayaan bersama ajaran-ajaran agama. Ya. Kemudian banyak di antara umat Islam yang kemudian menyatakan keridhoannya kepada akidah selain Islam. Mereka menyatakan selamat misalnya. Banyak kemudian di antara mereka yang memahami bahwa semua agama itu sama misalnya. Banyak di antara mereka yang kemudian memiliki satu pemahaman bahwa hidup beragama itu adalah persoalan pribadi. Ya, agama tidak boleh dibawa dalam persoalan-persoalan muamalah. Ini adalah penyesatan. Ini adalah penyesatan akidah yang sangat-sangat berbahaya bagi akidah atau bagi keimanan seorang muslim. Ya. Perayaan bersama, mengucapkan selamat, kemudian menganggap bahwa semua agama sama, itu semua adalah apa yang disebut dengan sinkretisme. Itu adalah pencampur adukan akidah. Itu adalah pencampur adukan ajaran-ajaran agama yang sangat-sangat berbahaya bagi akidah seorang muslim. Toleransi tidak seperti itu. Ya. Jadi hari ini umat Islam dihadapkan pada satu tuduhan yang keji dan jahat. Ketika kita tidak mau mengikuti pemahaman mereka, ya, ketika kita tidak mau mengikuti perayaan bersama, ketika kita tidak mau mengucapkan selamat Natal misalnya, kemudian dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang intoleran. Kita dikatakan sebagai orang-orang yang radikal. Kita adalah orang-orang yang anti kebinekaan dan seterusnya. Toleransi dalam Islam tidak seperti itu. Toleransi dalam Islam sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah 256 jelas dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sungguh telah jelas mana yang lurus dan mana yang sesat. Ya. Atau mungkin dalam satu ayat yang anak-anak kita pun sudah hafal, lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini adalah prinsip akidah, prinsip toleransi di dalam Islam. Ya, dan umat Islam tidak perlu diajari bagaimana bertoleransi. Ya, umat Islam tidak perlu dinasehati bagaimana bertoleransi yang benar, karena baginda Nabi dan ajaran-ajaran Islam ini sudah mempunyai satu konsep yang demikian agung, demikian mulia di dalam konsep toleransi, di mana kita tidak ada masalah ketika harus hidup berdampingan dengan mereka-mereka yang tidak seakidah dengan kita. Dan prinsip toleransi dalam Islam ini bukan hanya merupakan satu wacana, bukan hanya merupakan klaim, tapi telah terbukti secara berabad-abad membawa keamanan, membawa kenyamanan dalam kehidupan manusia. Ya. Kita tahu bagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau pertama kali menyatakan lahirnya sebuah negara Islam, negara Madinah. 60% penduduknya adalah mayoritas Yahudi Nasrani, bukan kaum muslimin. Ya, mereka bisa hidup berdampingan dalam aturan-aturan Islam. Kemudian kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau membebaskan tanah Palestina. Ya, bagaimana ketika beliau memasuki pintu Yerusalem, ketika masyarakat Palestina yang hari itu mayoritas adalah masyarakat Nasrani, mereka begitu ketakutan melihat seorang sosok Umar bin Khattab. Lantas yang pertama kali disampaikan oleh sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau katakan yang pertama kali akan beliau lakukan adalah menjamin keamanan mereka, harta-harta mereka, nyawa-nyawa mereka. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun membiarkan mereka melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Kemudian kita tahu juga bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih, seorang pejuang Islam, pembela Islam yang ketika beliau menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, masih berusia 21 tahun. Ya, ketika masyarakat Konstantinopel pada saat Muhammad Al-Fatih memasuki pintu gerbang Konstantinopel,
Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan akan menjamin keselamatan mereka, akan menjamin keselamatan orang-orang Nasrani, baik dalam nyawa mereka maupun dengan harta-harta mereka, dan membiarkan mereka menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Dakwah ini tidak harus dilakukan dengan pemaksaan sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah itu harus muncul dari kesadaran seseorang. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dan hal ini pun juga diakui oleh mereka-mereka yang justru merupakan kaum kafir, ya, yang kita tahu mereka adalah kaum orientalis dalam berbagai tulisan-tulisan mereka. Dalam satu tulisan yang ada di dalam majalah Time, seorang penulis yang bernama Julius Messerman, bagaimana beliau mengagumi konsep toleransi Islam ketika toleransi itu dijalankan masa-masa Muhammad Al-Fatih. Kemudian ada seorang penulis yang bernama Will Durant dalam sebuah bukunya yang berjudul The Story of Civilization. Ya. Beliau memuji bagaimana konsep toleransi yang terjadi pada masa-masa kekhilafahan Bani Umayyah. Kemudian ada seorang penulis juga yang bernama T.W. Arnold dalam sebuah buku yang berjudul The Preaching of Islam, A History of the Propagation of the Muslim Faith. Tepatnya di halaman 134. Beliau begitu memuji bagaimana konsep atau prinsip-prinsip toleransi yang kemudian bisa membawa manusia, membawa masyarakat menuju pada satu kehidupan yang damai pada masa-masa kekhilafahan Utsmani. Jadi ini adalah bukti nyata bagaimana kemudian Islam ini mampu, ya, mengatur kehidupan ini dengan sempurna, karena Islam turun dari Zat yang Maha Sempurna, termasuk di dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan apa yang kita sebut dengan tasamuh atau toleransi ini. Namun hari ini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dipaksa untuk memahami konsep toleransi menurut mereka. Kita dipaksa untuk mengakui kebenaran agama mereka. Kita dipaksa untuk memahami dan menerima konsep bahwa semua agama itu adalah sama. Nah, ini kan tidak benar. Ini adalah hasil dari akal-akal manusia. Ini adalah hasil dari pemikiran-pemikiran manusia yang tentu ketika ini diyakini dan diimani oleh seorang muslim, ini akan sangat-sangat berbahaya bagi akidah seorang muslim. Ya, karena ini adalah akidah yang jelas-jelas sangat-sangat bertentangan dengan akidah Islam yang benar. Dalam persoalan Natal misalnya, Allah jelas katakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Bahkan Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari yang tiga. Ya. Dan Allah juga katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih atau Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ya, bahkan Allah gambarkan betapa marahnya alam semesta ini di dalam surat Maryam. Allah katakan takudus samawati yatafattarna minhu. Allah katakan hampir-hampir saja seluruh lapisan langit itu pecah. Fatansyukul ardu, dan hampir-hampir saja bumi itu terbelah. Watakhirul jibalu hatta, dan hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh. Anta'u lirahmani walada, karena mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Jadi Allah sungguh sangat murka. Allah sungguh sangat marah ketika Allah dikatakan mempunyai anak. Bahkan Allah sangat murka ketika Allah dikatakan menjadi bagian dari yang tiga itu. Oleh sebab itu kalau kita baca Quran, ya, perhatikan bagaimana Allah ketika setiap kali Allah menyebutkan nama Nabi Isa, hampir selalu disertai dengan kata-kata Ibnu Maryam. Isa Ibnu Maryam atau Al-Masih Ibnu Maryam. Hanya satu atau dua kali mungkin Allah tidak menyertakan Ibnu Maryam. Itu agar tidak dikatakan bahwa Allah adalah putra Tuhan, bahwa Isa adalah putra Tuhan. Agar tidak dikatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Allah tidak pernah menyebutkan nama nabi-nabi yang lain beserta ayahnya atau beserta orang tuanya. Tapi khusus ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Nabi Isa, selalu disertai Ibnu Maryam. Jadi ini adalah satu hal yang sudah merupakan akidah yang tidak bisa ditawar-tawar. Lalu bagaimana kemudian kita sebagai umat Islam harus diperbolehkan untuk menyatakan Selamat Natal. Sementara Natal itu adalah satu peringatan atau satu hari yang mereka katakan sebagai hari lahirnya anak Tuhan. Ya. Larangan itu tidak harus selalu dinyatakan dengan kalimat-kalimat yang tegas di dalam Al-Quranul Karim. Memang tidak ada kalimat yang menyatakan
Umat Islam dilarang untuk mengucapkan selamat Natal. Umat Islam dilarang untuk mengucapkan selamat hari-hari raya yang lain. Cara berdalil tidak seperti itu. Ya, di dalam usul fikih itu ada yang namanya qarinah. Qarinah itu indikasi atau isyarat. Ya, berbagai ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menyatakan itu adalah satu perintah. Itu adalah satu larangan. Ya, tidak harus dikatakan dengan tegas. Ya, tapi ayat-ayat tadi sudah menyatakan satu dalil yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat tidak bisa diragukan, dan hari ini pun sudah kita pahami itu adalah menjadi kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang haramnya mengucapkan selamat hari Natal ataupun hari-hari besar agama yang lain. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip toleransi ini pun tidak boleh kemudian kita memaki misalnya atau menghina Tuhan-Tuhan mereka, tidak. Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan bahwa kita dilarang untuk menghina keyakinan mereka. Allah katakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah engkau menghina atau memaki orang-orang yang mengajak kalian untuk menyembah kepada selain Allah. Fayasubbullaha atwan bi ghairi ilmi. Karena nanti mereka akan juga memaki Allah tanpa ilmu. Karena mereka nanti juga akan menghina Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak punya ilmu, mereka tidak paham. Ya, dan itu semua adalah hidayah. Itu semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Dia kehendaki untuk diberi hidayah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin, marilah kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon keselamatan akidah, mohon keselamatan dunia akhirat, baik bagi diri kita pribadi, bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita, dan bagi seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, dan bagi kemuliaan agama yang mulia ini. Dan yang terakhir mungkin harus saya katakan bahwa marilah kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan jalan, agar kita bisa berislam ini dengan benar. Karena seseorang keluar dari Islam itu tidak harus dia menyatakan keluar kemudian pindah agama. Tidak harus seperti itu. Para ulama membagi klasifikasi orang-orang yang keluar dari Islam itu menjadi 3. Yang pertama adalah riddah atau murtad i'tiqadiyah. Orang keluar dari Islam itu bisa karena keyakinannya. Keyakinan dia berbeda dengan akidah Islam yang benar, dia bisa keluar dari Islam. Kemudian apa yang disebut dengan riddah fi'liyah. Ya, orang keluar dari Islam bisa karena perbuatannya. Dia ikut-ikut masuk ke dalam gereja, ikut masuk ke dalam pura, kelenteng, kemudian ikut ritual-ritualnya. Perbuatan itu bisa mengeluarkan dia dari Islam, meskipun dia tidak menyatakan keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga adalah riddah qauliyah, karena ucapan. Ya. Keluarnya seseorang itu bisa karena ucapannya dia. Ketika dia mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam, ya, sementara dia paham bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Dia katakan semua agama sama misalnya. Sementara Quran mengatakan inna dinna indallahil Islam. Agama yang diridai Allah adalah Islam. Dia bisa keluar dari Islam dengan ucapannya itu. Maka hadirin masyarul muslimin, marilah kita sekali lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan kehidupan, terutama dalam memegang akidah ini, agar kita selamat dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat.